Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Maya Novitasari, SEMAK, dan teman-teman kelas akuntansi 6B yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada siang hari ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Wilantika Fatim dengan NIM 2003101054, Nadifa Mutiara Lestari dengan NIM 2003101055, Bella Anastasia dengan NIM 2003101056, dan Sheila Ira Apriana dengan NIM 2003101058 akan mempresentasikan materi akuntansi internasional dengan judul Akuntansi dalam Perspektif Global. Interaksi akuntansi dengan lingkungan. Akuntansi merupakan produk dari lingkungan di mana akuntansi tersebut eksis, baik lingkungan sosial, ekonomi, maupun institusional. Tetapi di samping itu, akuntansi juga mempengaruhi lingkungan. Keterkaitan akuntansi dengan lingkungan ini menyebabkan akuntansi bersifat spesifik untuk masing-masing lingkungan. Dan karena negara merupakan lingkungan yang mempunyai karakter yang khas, akuntansi juga bersifat spesifik untuk masing-masing negara. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor lingkungan yang membentuk diversitas akuntansi. Yang pertama yaitu pasar modal. Aspek-aspek yang mempengaruhi sistem akuntansi keuangan adalah apakah pasar modal lebih berorientasi utang atau berorientasi ekuitas, tingkat kecanggihan instrumen keuangan, dan tingkat globalisasi pasar modal tersebut. Orientasi pasar modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan, baik pada tingkat kosmetik maupun tingkat substantif. Yang kedua yaitu rezim pelaporan. Negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama negara dengan rezim pelaporan tunggal, yaitu negara yang mempunyai satu set aturan untuk pelaporan keuangan dan sekaligus pelaporan pajak. Dan yang kedua, negara dengan rezim pelaporan rangkap, yaitu negara yang mempunyai dua set aturan yang terdiri dari satu set aturan pelaporan keuangan dan satu set laporan untuk pelaporan pajak. Selanjutnya, entitas bisnis. Di negara maju, banyak terdapat perusahaan yang berskala besar, yang mempunyai aset yang besar, laba yang besar, karyawan yang banyak, bidang usaha yang sangat beragam, banyak produk yang dihasilkan, dan melakukan bisnis di banyak negara. Untuk melakukan pelaporan substansi ekonomi dari entitas bisnis seperti ini diperlukan serangkaian aturan pelaporan keuangan yang rinci dan kompleks. Di negara berkembang, biasanya perusahaan yang ada merupakan perusahaan keluarga dan berskala kecil. Tentu saja, untuk perusahaan seperti ini cukup ditetapkan regulasi yang lebih sederhana, karena substansi ekonominya lebih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, sistem hukum. Sistem hukum dapat dikelompokkan menjadi hukum undang-undang atau court law yang bersifat legalistik dan hukum umum atau common law yang bersifat non-legalistik. Sistem code law dikarakteristikkan sebagai pengamatan perilaku yang dapat diterima, sedangkan sistem common law berfokus pada merintangi perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pelaksanaan regulasi. Regulasi akuntansi tidak perlu sepenuhnya dilaksanakan di dalam praktik. Tingkat pelaksanaan dapat dihubungkan dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi kesungguhan atau kemampuan untuk melaksanakan regulasi. Salah satu faktor tersebut adalah tipe sistem politik dan kepemimpinan di negara tersebut. Di Indonesia, kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan pernah memunculkan klaim bahwa laporan keuangan korporasi publik Indonesia tidak banyak memberikan manfaat. Tingkat inflasi. Dalam model cost historis, pelaporan aktiva yang memberikan sekian tahun yang lalu akan tetap mencerminkan harga perolehannya atau kos awal. Adanya inflasi, apalagi yang tingkatnya tinggi, menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasi laporan keuangan, sehingga relevansi model cost historis dengan pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan diragukan. Sementara relevansi model cost historis ini dalam sebuah lingkungan berinflasi rendah masih dipertanyakan, maka tentu saja di dalam lingkungan dengan inflasi tinggi relevansi tersebut hilang sama sekali.
Hubungan ekonomi dan politik. Sistem akuntansi seperti hanya sistem hukum dan sistem pendidikan sering diimpor dan diekspor antar negara. Negara-negara jajahan pada umumnya mengimpor atau mengadopsi sistem akuntansi negara kolonial. Hubungan ekonomi antar negara juga potensial mempengaruhi perkembangan akuntansi. Status profesi akuntansi. Status profesi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, di mana profesi akuntansi kuat, laporan audit cenderung dihargai sebagai bersifat independen dan dapat dipercaya. Di negara di mana profesi akuntansinya rendah, maka kualitas laporan keuangan dan status serta independensi auditor atas perusahaan yang diaudit juga dipertanyakan. Status profesi akuntansi juga memengaruhi ukuran profesi akuntansi. Eksistensi rangka konseptual. Rangka konseptual akuntansi didefinisi sebagai suatu sistem terpadu dan fundamental-fundamental dan tujuan-tujuan yang saling terkait dan dapat mengarah ke standar-standar yang konsisten dan menggambarkan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Rangka konseptual secara khusus berkaitan dengan negara-negara yang menggunakan sistem akuntansi yang berorientasi kepada pengguna mikro. Kualitas pendidikan akuntansi. Kualitas pendidikan akuntansi pada masing-masing negara mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan akuntansi di negara tersebut. Secara alami, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara lain, serta ketinggian profesi akuntansi. Negara-negara tertentu mempunyai sejarah panjang dalam memasukkan akuntansi dalam lembaga pendidikan tersier di pendidikan tinggi. Tetapi, banyak di negara, kualitas pendidikan akuntansi relatif rendah. Di negara-negara tersebut, akuntansi sering disamakan dengan pembukuan dan dihargai sebagai keterampilan, bukannya profesi. Dampak diversitas akuntansi. Terdapat banyak bukti penelitian mengenai diversitas praktik pelaporan keuangan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Penemuan ini menunjukkan bahwa perbedaan akuntansi dan atau perlakuan pajak mempengaruhi kegiatan merger internasional. Ini menunjukkan bahwa pengaruh perbedaan akuntansi dalam lingkup internasional adalah nyata. Perbedaan tersebut menimbulkan biaya pada sistem alokasi sumber secara global. Selanjutnya ada upaya menghadapi dampak diversitas akuntansi. Yang pertama melalui persetujuan bilateral, di mana dua negara atau lebih menegosiasi persetujuan yang melibatkan pengakuan timbal balik masing-masing standar dengan rekonsiliasi atau pengungkapan tambahan tertentu. Sebagai contoh yaitu MDS atau Multi Jurisdictional Disclosure System, yang merupakan sebuah persetujuan bilateral yang dinegosiasi antara SEC dan Otoritas Regulatori Kanada. MDS ini diciptakan untuk mengurangi persyaratan registrasi, listing, dan juga pelaporan ganda bagi perusahaan yang terdaftar ganda atau dual list di Kanada dan juga AS. Hal ini dilakukan agar akses perusahaan Kanada ke pasar AS menjadi lebih murah. Untuk upaya yang kedua yaitu penerbit kelas dunia, yang dilakukan dengan mengklasifikasikan perusahaan sebagai penerbit kelas dunia. Perusahaan non-AS yang berkualifikasi penerbit kelas dunia akan diizinkan untuk mendaftarkan sekuritasnya di SEC dengan menggunakan laporan keuangan negara asalnya tanpa rekonsiliasi kuantitatif ke PABU AS. Pendekatan ini berupaya untuk tidak membedakan antara perusahaan blue chip global dan juga perusahaan non-AS lainnya. Ini juga mempermudah penerbit kelas dunia untuk memasuki pasar modal AS dengan catatan tidak memberikan risiko besar bagi para investor AS. Selanjutnya ada layanan korporasi terhadap pemakai laporan keuangan asing. Layanan yang pertama yaitu tidak melakukan upaya tambahan apapun. Dalam hal ini, perusahaan mengirimkan laporan keuangan kepada para pemakai asing sama seperti yang dikirimkan kepada pemakai domestik. Lalu perusahaan menggunakan pendekatan etnosentris, di mana memang perusahaan tidak ingin menarik modal dari investor asing dan hampir sepenuhnya beroperasi di negara sendiri. Perusahaan juga tidak menganggap bahwa pengeluaran tambahan untuk pemakai asing ini cukup mendatangkan manfaat. Untuk layanan yang kedua yaitu ada translasi sederhana, yang merupakan upaya minimum sebagian perusahaan untuk merespon pemakai asing.
Nantinya, penyusun akan menerjemahkan bahasa laporan tahunan ke beberapa bahasa negara pemakai, tetapi mata uang dan juga prinsip akuntansi yang digunakan masih tetap berdasarkan negara penyusun. Dalam hal ini, perusahaan membenarkan terjadinya tambahan biaya. Yang selanjutnya ada statement sederhana, yang menggambarkan laporan keuangan tahunan yang disusun dalam mata uang dan juga bahasa pemakai asing. Sementara prinsip akuntansi yang digunakan masih menurut standar akuntansi dari negara asal. Lalu ada statement ulang terbatas, yang di samping mentranslasi bahasa dan juga mata uang, perusahaan juga memberikan disklosur tambahan untuk merekonsiliasi laporan keuangan dari standar domestik ke standar akuntansi negara pemakai. Item yang disesuaikan biasanya didasarkan pada pertimbangan dari kepentingan pemakai asing. Yang terakhir ada statement sekunder, di mana perusahaan mentranslasi laporan keuangan negara asalnya ke bahasa, mata uang, dan juga prinsip akuntansi negara pemakai asing. Mengingat biayanya yang tinggi, maka perusahaan hanya menyusunnya untuk negara yang memiliki kepentingan besar saja. Variasi dari statement sekunder ini adalah statement yang bersifat universal, bukan spesifik negara tertentu. Jadi, statement sekunder yang disusun ini akan sesuai dengan standar akuntansi internasional. Upaya pemakai laporan keuangan asing. Para pemakai merencanakan strategi mengenai bagaimana menghadapi informasi keuangan yang berasal dari negara lain. Sebagaimana dengan penyusun, tentunya ada kisaran upaya para pemakai laporan atau statement keuangan didasarkan pada tingkat kesediaan dan kemampuan mereka dalam mengorbankan sumber-sumbernya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap laporan keuangan asing. Yang pertama ada investor, yang kedua underwriter, dan yang ketiga ada regulator pasar. Yang pertama investor. Berdasarkan pendekatan ini, investor institusional mengandalkan pada data ekonomi makro dan parameter-parameter pasar untuk menaksir bobot negara dalam keputusan alokasi aset mereka. Berdasarkan seleksi negara, para manajer investasi mendiversifikasi seleksi saham mereka. Investor ini mengatasi perbedaan akuntansi dengan berbagai cara. Mayoritas menunjukkan bahwa mereka membuat statement ulang laporan keuangan asing ke dalam PABU yang lebih mereka kenal. Lalu ada underwriter. Metode mereka dalam menghadapi perbedaan prinsip-prinsip akuntansi meliputi statement ulang laporan keuangan asing ke prinsip-prinsip akuntansi domestik underwriter, statement ulang ke PABU domestik maupun PABU AS, dan melaksanakan analisis keuangan runtun waktu dalam PABU penerbit laporan keuangan. Mereka menghadapi perbedaan disclosure dengan meminta informasi tambahan dari perusahaan, memperoleh jaminan dari perusahaan induk atau pihak ketiga, atau menghindari pasar AS dan memilih yang kurang menuntut. Untuk regulator pasar, para regulator pasar mempunyai peran penting karena mereka dapat secara langsung memengaruhi tipe dan volume sekuritas asing yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan dalam yurisdiksi mereka. Bagaimanapun para regulator memperlakukan perusahaan asing dalam yurisdiksi mereka dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan-perusahaan domestik diperlakukan oleh negara-negara lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.